Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan kedua untuk dinamika hidrosfer materi geografi untuk kelas 10 semester 2. Adapun untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kedua ini yaitu yang pertama menjelaskan air permukaan dan air tanah serta potensinya. Kemudian menjelaskan perairan darat yaitu danau, rawa, dan sungai. Oke, langsung aja kita akan kaji yang pertama perairan darat ya. Setelah pertemuan pertama kita mengkaji tentang siklus air, siklus hidrologi, sekarang kita lebih spesifik lagi berbicara tentang air. Ada perairan di darat, perairan darat. Di sini yang pertama adalah air tanah ya. Jenis air tanah itu ada dua jenis, ada air tanah dangkal ataupun freatis dan air tanah dalam ataupun artesis. Ya, kurang lebih di sini air tanah dangkal ataupun freatis adalah air tanah yang terdapat di atas lapisan yang tak tembus air ataupun kedap air ataupun impermeable, letaknya dekat dengan permukaan bumi. Nah, di sini nih. Ini ya, ini namanya lapisan permeabelnya, berarti air tanah yang ada di sini merupakan air tanah dangkal. Kemudian yang kedua, air tanah dalam ataupun air tanah artesis adalah air tanah yang terdapat di antara dua lapisan batuan yang tidak dapat ditembus air ataupun kedap air ataupun impermeable. Nah, di sini ini lapisan impermeable dan batuan, yang ini lapisan permeable juga kedap ya, kedap air. Nah, inilah air tanah artesis. Ini yang freatik, ini yang artesis. Selanjutnya air yang ada di darat adalah danau ya, yang kedua. Apa sih danau? Danau dapat diartikan di sini. Danau adalah sejumlah air baik tawar ataupun asin yang terakumulasi di suatu tempat yang cukup luas yang dapat terjadi karena mencairnya gletser, aliran sungai, ataupun karena adanya mata air. Jadi danau itu sebenarnya bisa diartikan juga cekukan di muka bumi yang kemudian tergenang oleh air baik tawar maupun asin yang terjadi secara alami, itu disebut danau. Oke, kemudian pemanfaatannya untuk apa aja danau itu? Di sini ada kurang lebih saya cantumkan ada 8. Mulai dari persediaan air bersih, kemudian pembangkit listrik tenaga air, irigasi, pengairan sawah, budidaya perikanan di darat, kemudian untuk sarana rekreasi dan olahraga, kemudian pengendali banjir, habitat bagi tumbuhan dan satwa, kemudian sarana penelitian dan pendidikan. Itu adalah pemanfaatan danau. Kemudian macam-macam danau. Yang pertama adalah danau tektonik. Danau tektonik adalah terjadi karena gerakan tektonik atau lempeng yang menimbulkan bentuk seleng ataupun graben lembah ya. Kemudian tergenang di air ataupun dapat menampung air dalam jumlah yang cukup. Contohnya di sini ada Danau Maninjau, Danau Singkarak itu Sumatera Barat, Danau Tauti, Danau Tempe, Danau Poso, Danau Tauti juga ya sama kurang lebih adanya di Sulawesi. Kemudian yang kedua, danau vulkanik. Danau karena letusan gunung berapi, yaitu karena letusan gunung api yang menyebabkan cekungan. Contohnya ada Danau Kelimutu Tenggara ya. Kemudian Danau Kerinci, Danau Batur, Danau Kawanjen. Kemudian yang ketiga adalah danau tektovulkanik, yaitu danau yang terjadi karena gerakan tektonik dan letusan gunung api, jadi perpaduan tektonik dan vulkanik. Contohnya adalah Danau Toba. Selanjutnya danau karst, yaitu danau yang terjadi daerah karst, daerah pegunungan kapur. Contohnya adalah Dolina ya, Danau Dolina. Dan yang terakhir adalah danau buatan, ini buatan manusia. Contohnya adalah Bendungan ataupun Dam. Kemudian yang ketiga adalah rawa. Ya, rawa dapat diartikan adalah genangan air daratan pada cekuan yang relatif dangkal. Sifat airnya asam dan seringkali ditutupi tumbuhan air. Jadi genangan air pada cekuan yang relatif dangkal, sifat yang jelas sifat airnya asam, ini ciri khususnya ya.
Kemudian berdasarkan kondisi air dan tumbuhan yang hidup, rawa dibedakan menjadi namanya swamp. Apa itu swamp? Adalah rawa yang selalu tergenang air. Tumbuhannya antara lain pohon, semak, lumut, dan rumputan. Kemudian marsh adalah swamp yang tumbuhannya mayoritas adalah lumut dan rumputan. Ataupun marsh itu adalah swamp yang vegetasi dominannya adalah lumut dan rumputan. Kemudian adalah bog. Bog adalah rawa yang permukaannya relatif kering tetapi tanahnya basah dan jenuh air. Tumbuhan mayoritas bog adalah lumut yang menghasilkan lapisan gambut asam. Kemudian rawa yang terakhir adalah rawa yang airnya tidak selalu tergenang ataupun disebut juga rawa pasang surut di daerah-daerah pantai. Kemudian pemanfaatan rawa ya. Sifat airnya yang asam sehingga rawa memang sangat sulit dimanfaatkan. Adapun rawa yang airnya tidak selalu tergenang itu dapat dimanfaatkan sebagai apa? Hutan bakau ataupun nipah dan rumbia itu oleh manusia. Karena tumbuhannya mungkin hutan bakau, nipah dan rumbia ini bisa diambil ya. Nipah, rumbia ataupun hutan bakau untuk keperluan sehari-hari yang penduduk yang ada di pesisir biasanya. Kemudian penduduk di sekitar rawa ini dapat memanfaatkannya sebagai lahan budidaya pertanian sawah pasang surut ini yang ada misalkan di daerah pesisir. Selanjutnya adalah sungai. Sungai adalah air tawar yang mengalir dari sumbernya di daratan menuju dan bermuara di laut, danau ataupun sungai lain yang lebih besar. Jadi sungai itu adalah aliran air tawar secara alami dari hulu ataupun dari mata airnya di pegunungan menuju mana? Laut, danau ataupun sungai lain yang lebih besar. Kemudian daerah aliran sungai ini dapat diartikan suatu kesatuan wilayah daratan dan wilayah sungai beserta anak-anak sungainya yang berfungsi menyimpan, menampung, dan mengalirkan air ke muara secara alami. Kemudian sungai itu dibagi ada dua, ada hilir sungai dan hulu sungai. Hilir sungai yaitu bagian alur sungai yang dekat dengan muara sungai, sedangkan hulu sungai yaitu bagian alur sungai yang terdekat dengan titik tertinggi dari alur sungai ataupun dekat dengan mata air ataupun sumber air sungai itu sendiri. Selanjutnya adalah jenis-jenis sungai ya. Sungai menurut jumlah keadaan airnya. Sungai permanen, episodik, perennial itu sungai yang sepanjang tahun airnya melimpah pun banyak. Kemudian sungai periodik yaitu sungai yang pada musim hujan banyak airnya, sedang pada musim kemarau mengalami penurunan ataupun airnya sedikit. Kemudian sungai ephemeral yaitu sungai yang terisi air jika terjadi hujan dan kering ketika musim kemarau. Kemudian berdasarkan struktur geologinya, sungai itu ada sungai anteseden yaitu sungai yang tetap mempertahankan arahnya walaupun ada struktur geologi yang melintang. Kemudian sungai superposed ataupun imposed adalah sungai yang melintang tidak sesuai dengan struktur batuan, karena sungai tersebut dapat mengikis lapisan-lapisan penutup yang menutupi lapisan batuan di bawahnya. Terus selanjutnya sungai menurut arah aliran ataupun genetiknya dibedakan sungai konsekuen yaitu sungai yang arah alirannya searah dengan kemiringan lereng, sungai subsekuen sungai yang aliran airnya tegak lurus dengan sungai konsekuen, kemudian sungai obsekuen yaitu anak sungai subsekuen yang alirannya berlawanan arah dengan sungai konsekuen. Kemudian sungai insekuen yaitu sungai yang alirannya tidak teratur atau terikat oleh lereng daratan. Kemudian sungai resekuen yaitu anak sungai subsekuen yang alirannya searah dengan sungai konsekuen. Oke, kalian perhatikan penampang berikut. Ini kemiringan lereng, kemudian ini sungai konsekuen ya tadi. Kemudian sungai subsekuen, kemudian sungai obsekuen, dan sungai resekuen. Cara aliran sungai kita akan mengenal bicara tentang pola aliran sungai. Dalam geografi ada beberapa pola aliran sungai, yaitu pola keteraturan bentuk secara alami ya. Itu adalah rektangular. Ini pola aliran sungai membentuk sudut tegak lurus satu sama lain karena melalui daerah patahan. Jadi pertemuannya adalah siku-siku terdapat pada daerah patahan ya. Kemudian trellis
aliran sungai yang terbentuk secara teralis terdapat pada daerah lipatan. Kemudian anular terdapat pada suatu dom ataupun kubah, merupakan pola aliran sungai yang melingkar. Kemudian dendritik, pola aliran yang mirip cabang ataupun akar suatu tanaman, biasanya terdapat pada daerah dataran rendah yang batuannya homogen. Kemudian radial sentripetal, yaitu pola aliran pada suatu kawah ataupun cekungan ataupun depresi lainnya yang pola alirannya menuju ke pusat depresi tersebut ataupun menuju kepada basin ataupun cekungan tadi. Kemudian radial sentrifugal, pola aliran pada kerucut gunung berapi yang baru mencapai stadium muda dan pola alirannya menuruni lereng-lereng pegunungan. Oke, untuk lebih jelasnya pola aliran sungai di sini kalian perhatikan aja, ini penampangnya ini dendritik, tidak beraturan sih. Ini rektangular ya, siku-siku tadi daerah patahan, ini adalah paralel ya, kemudian ini tralis seperti ini, tralis pada rumah diragi, ini tambahan. Kemudian ini sentripetal menjadi pusat cekungan basin. Kemudian ini sentrifugal, ini dari satu titik segala arah, ini puncak gunung. Kemudian anular tapi melingkar-lingkar ya, tuh. Kemudian pinate, ini biasanya daerah-daerah terjal. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan sungai ya. Sungai dapat dimanfaatkan sebagai menampung dan mengalirkan air ya, air tawar. Kemudian pembangkit listrik, pusat dari ekosistem, kemudian sumber mata pencarian, tempat wisata, sumber air kehidupan, pencegah banjir. Itu adalah manfaat. Oke, sekian dulu untuk part kedua dinamika hidrosfer tentang perairan darat dan pemanfaatannya. Setelah kita kaji tadi ada air tanah, kemudian ada danau, kemudian rawa dan sungai. Pesan-pesan Bapak mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, jaga kondisi tubuh. Sekian dulu dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.